Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Saat ini Bali Now sedang kehadiran tamu yang sangat penting dan sangat istimewa, yaitu Profesor Dr. Inyoman Suarke, M.Hum, Ketua Prodi Sastra Jawa Kuno FIB Unut, dan Putu Ayu Chandra Dewi, mahasiswa Sastra Jawa Kuno FIB Unut. Nah, kita akan membahas tentang sastra Jawa Kuno. Langsung saja kita sapa narasumbernya. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Mbak Eni. Punapi gatre. Hasdung karep Becek-becek nggih, sehat senantiasa ini. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri untuk membahas yang berat-berat nih. Sastra Jawa Kuno. Iya. Kan rasanya jarang sekali, apalagi generasi-generasi yang seperti saya, yang muda-muda, kemudian Gen Z kan jarang membahas ini. Nah, makin kita akan membahas, mengupas tuntas tentang sastra Jawa Kuno. Nah, sebetulnya sastra Jawa Kuno itu apa, Prof? Ya, terima kasih Mbak Eni. Jadi benar seperti Mbak Eni katakan tadi, mungkin kalau kesannya sastra Jawa Kuno itu berat. Ya karena sastra Jawa Kuno itu yang dalam konteks program studi itu memang hanya ada satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi hanya ada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Jadi begini, sastra Jawa Kuno itu sebenarnya merupakan salah satu genre sastra di Nusantara. Jadi sastra ini pernah berkembang di Jawa itu pada abad ke-9 sampai abad ke-15. Pada saat itu bahasa Jawa Kuno sebagai bahasa sehari-hari dan juga bahasa resmi kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan Jawa pada masa itu menggunakan bahasa Jawa Kuno, baik sebagai bahasa tulis dalam prasasti maupun juga bahasa diplomasi. Khususnya ketika kerajaan-kerajaan Jawa, mulai dari Kediri sampai pada Majapahit itu melakukan diplomasi kebudayaan dengan bangsa-bangsa di luar, katakanlah di luar Nusantara pada masa itu. Nah, jadi seiring dengan perkembangan politik, bahasa Jawa Kuno dan sastra Jawa Kuno itu kemudian di Jawa bergeser ke Bali dan membentuk dua tradisi. Jadi ada yang kembali ke Jawa Tengah setelah di Jawa Timur berkembang, kembali ke Jawa Tengah dan sekarang kita warisi dengan istilah tradisi Merbabu Merapi. Kalau ke Bali, dia melahirkan tradisi Bali dan kemudian juga termasuk tradisi Lombok. Gitu. Nah, jadi perkembangan sastra Jawa Kuno dari abad 9 sampai hari ini itu kita lestarikan memang di Bali. Jadi sebagai bahasa, walaupun dia sebenarnya sudah kuno, karena tidak memiliki lagi penutur yang aktif, maka dia disebut bahasa mati. Ya. Tetapi bukan berarti mati dalam konteks habis napasnya gitu ya. Dia masih mempunyai denyut nadi yang luar biasa di dalam menginspirasi sebagai bahasa primordial masyarakat Bali. Jadi bahasa Jawa Kuno itu kemudian di Bali itu disebut dengan bahasa Kawi. Jadi di Bali itu lebih lazim, lebih lumrah disebut bahasa Kawi. Jadi kedudukannya di Bali ini sebagai bahasa yang memberikan nafas ya terhadap perkembangan bahasa Bali pada saat ini. Itu saya kira ya. Berarti apa beda Jawa Kuno sama sastra Jawa Kuno, Pak? Kalau bahasa Jawa Kuno itu adalah media. Jadi media sama dengan seperti saya katakan tadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan sebagai media. Baik komunikasi sehari-hari pada masa Jawa Kuno maupun dalam hal-hal menuliskan sesuatu yang ada pada masa itu, baik prasasti maupun karya sastra. Jadi sastra Jawa Kuno itu adalah hasil karya yang menggunakan bahasa Jawa Kuno pada masa itu, dan yang unggul, yang umum kita ketahui itu ada dua, yaitu Parwa dan Kekawin. Gitu. Berarti ada kaitannya sastra Jawa Kuno dengan sastra yang ada di Bali? Ya, seperti saya katakan tadi, sastra Jawa Kuno itu rohnya sastra Bali.
Jadi sastra Bali sebagian besar itu merupakan transformasi dari sastra Kawi atau sastra Jawa kuno. Jadi kalau dia sekarang bahkan sastra Kawi sendiri, kekawin Parwe, dan kemudian dalam genre barunya berubah tutur tatwa, itu semua menggunakan bahasa Kawi. Sehingga kalau Mbak ini melihat lontar yang kita waris di Bali itu 80% menggunakan bahasa Kawi gitu. Ya termasuk kemudian Babat sendiri, walaupun Babat sebenarnya bukan wilayah kesusahan Jawa kuno, tetapi merupakan perkembangannya ketika dia diadopsi, diakulturasi dengan budaya Jawa maupun budaya Bali. Jadi masyarakat kita belum tahu nih contoh dari, mungkin sebagian ada yang tahu contoh dari sastra Jawa kuno itu seperti apa sih, Prof? Ya, paling gampang kalau kita lihat contoh karya sastra Jawa kuno itulah kekawin, wirama ya. Jadi kalau Mbak Eni jadi masyarakat umum sudah biasa menyaksikan orang membebasah dan kemudian ia membaca sebuah karya sastra. Kalau dia menggunakan wirama atau guru lagu, karya itu disebut kekawin. Saya ambil contoh misalnya kekawin Ramayana yang terkenal. Kalau di Bali itu ada 3 kekawin yang biasa dijadikan oleh lelangit tetua kita itu kalau belajar sastra Jawa kuno. Yang pertama itu kekawin Ramayana, yang kedua kekawin Arjuna Wiwaha, dan yang ketiga itu kekawin Bratayuda. Dan itu kalau menurut penglingsir kita ya di Bali, sesepuh penekun sastra Jawa kuno atau kekawin itu 3 jenis kekawin itu sebagai simul. Jadi Ramayana itu simul Kayika. Jadi Bratayuda sebagai simul Wacika, bahasa, dan Arjuna Wiwaha itu simul dari manah atau pikiran. Jadi kalau kita mau belajar, karena kekawin itu kan sama dengan yoga. Jadi kita masuk ke dalam ranah kekawin itu ibarat kita masuk pada dunia spiritual, dunia yang yoga ya. Apakah kita mulai dengan kayikonya, kita masuk melalui Ramayana. Kalau kita mulai mengacu dalam wacikonya, kita Bratayuda. Ataukah langsung kemana, dan hidupnya itu adalah Arjuna Wiwaha. Itu Mbak. Jadi kalau boleh kita lihat, mungkin banyak di upacara di Bali ya, pancayatnya atau dewayatnya itu menggunakan sastra Jawa kuno kekawin. Jadi misalnya mungkin Mbak ini pernah mendengar ya, ada wirama yang namanya Merdu Kumalo misalnya. Om Sumo Jadi itu adalah contoh wirama yang disebut Merdu Kumalo. Nah kemudian genre berikutnya ada namanya Palawaki. Misalnya Nohon adon niri wagawan domiu. Itu contoh dari Palawaki. Nah itu 2 jenis genre dari sastra Jawa kuno. Jadi sastra Jawa kuno itu sebetulnya di mana berkembangnya ya, Prof? Kalau kita lihat berkembangnya memang paling pesatnya kan di Bali, di Warisisari. Tetapi di dalam perkembangannya begini, bahasa Jawa kuno sejak awal munculnya di Jawa itu telah menginspirasi, terutama sampai bukan hanya Jawa Bali dalam konteks Hindu, tetapi sastra Jawa kuno itu adalah sumber ideologinya bangsa Indonesia. Jadi inspirasi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang namanya Indonesia, itu sumber inspirasinya adalah Jawa kuno. Mengapa saya katakan demikian? Istilah Pancasila yang menjadi ideologi, yang menjadi jiwa kepribadian, yang menjadi falsafah hidupnya bangsa Indonesia, sumber dari segala hukum, itu adalah bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Demikian juga moto bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah bahasa Jawa kuno yang
kita temukan di dalam Kekawin Sutasoma. Jadi karya Empu Tantular pada masa Majapahit. Jadi itulah saya katakan bahwa mungkin kadang-kadang kan kita seperti pepatah mengatakan makan kacang lupa kulitnya. Jadi kita tahu kita punya pakai aja dia sebagai ideologi, sebagai semoto, bahkan banyak sesanti-sesanti yang diambil dari bahasa Kawi. Nah, misalnya sekarang di dalam pesta kesenian Bali. Jadi banyak mungkin Mbak Eni akan selalu melihat bagaimana setiap tahun pesta kesenian Bali lalu menggunakan istilah-istilah yang diambil dari bahasa Kawi. Gitu. Jadi bukan bahasa Bali yang diambil, justru bahasa Kawi yang diambil. Nah itu mengapa saya katakan di situ, karena bahasa Jawa kuno itu sebagai bahasa primordial. Jadi dia memiliki kekuatan yang spiritual, itu yang bisa menjaga nilai-nilai spiritual sekaligus sosiologis dari masyarakatnya. Jadi tidak hanya di Bali, Mbak. Sebenarnya memang dia seperti seolah-olah berkembang di Bali setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, tetapi apa yang saya katakan sebenarnya tidak. Dia sudah menjadi bagian dari darah dagingnya bangsa Indonesia, karena Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi ideologi bangsa dan moto bangsa kita. Betul. Jadi tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita masih menggunakan beberapa bahasa Kawi ya, Prof ya. Bahasa Kawi, nama juga kan banyak. Prabadewi itu kan bahasa Jawa kuno. Nama saja Suwarke di bahasa Jawa. Kalau Santi itu Santi bahasa Jawa kuno. Santi itu damai. Oh iya. Nama saya Santi. Iya. Jadi menggunakan bahasa Kawi ya. Heni atau Feni? Heni Santi, Pak. Heni ya itu. Jadi yang Santi itu bahasa Kawi. Bahasa Kawinya Santi itu. Berarti masih menggunakan tanpa kita sadari, Prof ya. Inge. Baik pemirsa, kami masih akan membahas tentang sastra Jawa kuno. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now, masih bersama Prof Suwarke dan Chandra yang membahas tentang sastra Bali kuno. Nah sekarang ke Chandra nih, Gen Z atau milenial Gen Z lah ya. Udah Gen Z ya, termasuk Gen Z. Iya, udah masuk Gen Z ya. Kalau saya milenialnya. Nah contoh nyata di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali yang masih berpedoman pada sastra Bali kuno, contohnya apa, Chan? Apakah mungkin tradisi atau ajarannya? Oke. Sebelumnya mungkin Tiang akan jawab langsung pertanyaannya tadi. Tiang sangat setuju sekali tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof tadi mengenai nafas sastra Jawa kuno. Memang tidak bisa kita pungkiri meskipun disebut sebagai bahasa mati, tetapi nafasnya tidak pernah berhenti karena memang selalu ada saja terah-terah visi misi pelestari itu masih tetap hidup di setiap kalangan, termasuk juga generasi Z seperti sekarang. Dan implementasi nyatanya mungkin seperti yang sudah dikatakan Pak Prof tadi, di setiap upacara-upacara agama memang masyarakat Bali pada khususnya itu memang selalu menggunakan karya-karya sastra berbahasa Jawa kuno untuk bisa mengekspresikan rasa bakti dan hormatnya kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa, dan juga tentunya dalam menjaga pola kehidupan sastra Jawa kuno itu sering sekali masih dijadikan acuan oleh masyarakat Bali, bukan hanya generasi old saja begitu ya, tetapi saya juga sebagai generasi Z merasakannya karena saya yang sendiri bergabung di pesantian-pesantian yang memang khusus dibangun oleh generasi muda. Sudah ada banyak sekali zaman sekarang ini dan memang sangat aktif sekali, begitu Mbak. Iya, jadi masih beriringan nggih, Prof, Jawa kuno dengan sastra yang ada di Bali saat ini masih beriringan? Iya, jadi begini, sastra Bali, jadi pengertian sastra Bali itu sesungguhnya bukan hanya ansih karya sastra yang menggunakan bahasa Bali sebagaimana definisi sastra pada umumnya. Jadi ketika orang mengatakan sastra Bali sebenarnya itu ada 3. 1 Sanskerta, 2 Jawa kuno, 3 Bali. Jadi ada 3 bahasa yang diklaim oleh orang Bali, masyarakat Bali sebagai susastra Bali. Jadi begitu. Jadi 2 di antara itu, bahasa Sanskerta dengan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi itu biasanya digunakan untuk bahasa-bahasa yang berkaitan dengan komunikasi antara umat Hindu dengan Ide Sang Hyang Widi. Jadi sehingga tadi digunakan di ranah agama. Kemudian orang Bali juga menggunakan bahasa Jawa kuno seperti dikatakan tadi oleh Ayu, itu dalam ranah seni.
Jadi seni-seni pertunjukan seperti wayang ya, seperti gambuh, harja itu masih menggunakan bahasa Kawi. Jadi itu. Kemudian juga penanda identitas. Jadi yang saya katakan tadi penanda identitas, orang sekarang bikin nama itu cenderung ya ke menggunakan bahasa Kawi gitu ya. Jadi banyak contoh-contoh yang bisa digunakan. Kemudian juga bahasa Kawi itu dan itu juga memberi istilah Bali atau ngwayahang bahasa Bali. Jadi kalau orang ngomong bahasa Bali, ya mau pidato bahasa Bali, nican darmo cane, nanike medaging keruno-keruno sane mawit saking bahasa Kawi, tujuanipun ngwayahang bahasa wastan. Jadi bahasa Bali itu semakin kuat karakternya justru karena hadirnya bahasa Kawi itu, bahasa Jawa kuno. Nah, dengan posisi seperti ini yang saya katakan, tiga sebenarnya bahasa itu beriring berjalan di dalam proses objek kemajuan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Bali di bidang bahasa dan sastra. Jadi bahasa Sanskerta, bahasa Kawi atau Jawa kuno dan bahasa Bali sendiri. Nah, justru di dalam porsi bahasa Bali kuno-kunonya itu sebagian besar berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi ketika dia berbicara adat dan budaya. Tetapi kalau dia bicara dunia modern ya tentu bahasa asing kan, bahasa asing yang jadi sumbernya. Ya jadi HP ya HP, tapi kalau ini kekawin di mana? Seperti itu. Jadi paras-paras gitu ya. Jadi paras-paras itu bahasa Kawi. Paras-paras itu bahasa Kawi itu paras-paras pasar pane ya gitu. Dan itu bahasa Kawi. Jadi ketika ngwayahang bahasa itu pasti sampai ngangen bahasa Kawi gitu, bahasa Jawa. Jadi seperti itu kalau kita lihat ya, saya katakan perjalanannya beriringan memang. Ringan. Sehingga dalam rangka apapun sebenarnya yang dilakukan dalam pemajuan dan penguatan yang namanya bahasa aksara sastra Bali, di dalamnya itu include yang namanya bahasa Kawi dan Sanskerta. Jadi ini kebetulan juga akan kita menggunakan bahasa bulan bahasa Bali ya, yang sudah rutin digelar oleh Pak Gubernur. Itu kita juga selalu masuk Jawa kuno di situ. Penyuluh bahasa Bali, walaupun judulnya penyuluh bahasa Bali, jadi alumni sastra Jawa kuno juga masuk di sana. Penyuluh agama Hindu ya, sekarang alumni Jawa kuno juga masuk di situ. Makanya saya katakan tadi, karena apa? Karena bahasa Kawi itu bahasa pengantar agama, jadi bahasa agama gitu. Jadi kalau kita belajar agama di Hindu itu sebenarnya ada 3 pintu untuk di Bali. Bahasa Sanskerta, bahasa Kawi atau Jawa kuno dan bahasa Bali. Ketiga ini pintu untuk masuk mendalamnya agama. Gitu sebenarnya Mbak. Jadi walaupun tidak usah khawatir ya, tidak merasa berat. Wah ini kuno, ini jadul enggak. Lah ini kan ini loh generasi Z, tetapi memiliki Putri Unod lah Bu. Panas cantik, ayu sekali, cocok berarti ya masuk jurusan ini. Ya, Prof, ya. Kalaupun Jawa kuno, tapi dia berhasil merebut putri. Ya, jaga bagusnya Universitas Udayana ini. Luar biasa ya. Kan tidak jadul kan? Tidak jadul, justru lebih kuat karakternya karena dia menggunakan itu. Jadi saya khawatir anak-anak kalau kita memang khawatir akan istilah disruption, tercerabutnya anak-anak dari karakter kita lah, Jawa kuno itu menjamin tidak akan. Ini contohnya tadi. Iya, betul. Dia kan jegek bagus gitu ya kan, gengsi loh. Jadi first ya. Jadi juga berbekal Jawa kuno. Nah, itu. Karena justru Jawa kuno itu menambah taksunya Pak. Iya, nah itu. Betul. Jadi metaksu, jadi ya. Gitu. Iya, ada inner beauty-nya. Itu secara tidak langsung loh Mbak. Iya, langsung iya. Ketika kita bergerak dan juga belajar menekuni sastra itu secara tidak langsung terbawa gitu ya, ya. Pak. Terbawa dan juga secara otomatis karena mendalami hal-hal yang memang mempedomani kehidupan kita gitu, jadi ada taksunya gitu secara tidak langsung kita dapat. Jadi solusinya bagaimana kan untuk di era sekarang, di zaman sekarang ini, kalau sudah kita membahas atau membicarakan tentang sastra Jawa kuno kan kesannya kuno kemudian udah ketinggalan zaman. Nah, bagaimana agar generasi Z ini mau mempelajari? Bagaimana caranya nih solusinya? Banyak solusi. Iya, banyak solusi. Salah satu apa nih? Mungkin dari Prof ada solusinya, mungkin dari Chandra juga untuk mewakili generasi Z.
Dari Pak Prof dulu ya. Ya, jadi begini, kalau kita menggunakan sumber Jawa kuno, kita harus menyadarkan dulu atau membangun sebuah kesadaran orang belajar Jawa kuno itu berarti bukan mengajak generasi muda itu untuk kuno. Itu dulu. Jadi walaupun dia menggunakan kata kuno, itu bukan berarti ia mengajak generasi milenial itu untuk kuno. Tidak. Justru posisi kunonya ini tadi sudah dijelaskan, merupakan modal budaya. Karena di sana ada tempat penyemaian nilai-nilai karakter bangsa. Jadi menjadi fondasi gitu. Sehingga ketika orang post modernisme jadi meloncat, disruption, dia akan tidak tercerabut. Justru dia memiliki akar yang kuat terhadap itu. Persoalannya adalah kalau kita tidak mengajak mereka kuno, maka kita harus mampu mentransformasikan sastra Jawa kuno itu jadi kata kuno menjadi kekinian dan kedisinian namanya gitu kira-kira. Iya, gitu ya. Itu kalau perspektifnya Prof ya, sekarang dari Chandra dari generasi Z gitu ya. Kalau dari Tiang pribadi sih justru memandang sesuatu yang kuno ini bukanlah sesuatu yang sangat jauh terlampau terdahulu, karena memang menurut Tiang pribadi khasiatnya masih bisa kita rasakan di sepanjang zaman, di sepanjang peradaban hidup manusia itu. Jadi Tiang lebih suka memandangnya sebagai sesuatu yang antik. Meskipun kuno, tetapi memang memiliki nilai yang sangat mahal sekali yang tidak bisa kita dapatkan dalam hal-hal yang lain gitu ya, dari karya-karya sastra Jawa kuno itu. Sehingga jadi di kalangan Tiang sendiri juga para generasi muda sudah sangat berupaya sekali untuk bisa bahu-membahu membangun dan juga memantik generasi muda lainnya untuk bisa melanjutkan visi misi pelestari itu. Dan khususnya di program studi sastra Jawa kuno sendiri yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahunnya. Jadi didukung juga oleh Bapak Ibu dosen gitu juga Pak Prof Suarke, kami menciptakan kekinian itu dengan mencetuskan musikalisasi kekawin gitu ya Pak Prof. Musikalisasi. Jadi di apa ya, dipadu ya, yang modernisasi dan juga pelestarian tradisi berkekawin tersebut. Jadi tidak menghilangkan esensi kekawinnya dengan diikat oleh guru dan lagu, cuman generasi muda boleh menciptakan ruang sebebas-bebasnya untuk berekspresi, tetapi tetap dengan visi misi pelestari tersebut. Oke, luar biasa. Pasti kita tunggu. Ke Gen Z pasti menunggu itu agar mulai mengenal tentang sastra Jawa kuno. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih membahas tentang sastra Jawa kuno. Aduh, mantap sekali. Saya merasa ikut metaksu nih kalau membahas seperti ini. Apakah saya masih boleh mempelajari di usia yang sekarang? Saya generasi milenial, generasi di atasnya Chandra, di bawahnya Prof. Generasi tengah-tengah ya Mbak? Antara tengah-tengah itu berarti masih belum ada kata terlambat ya Prof ya. Oke. Nah ini penting, ini mungkin dari Prof dulu ya, boleh nanti Chandra juga memberi perspektifnya. Nah sastra Jawa kuno di tengah perkembangan zaman modern saat ini Prof, di manakah posisi sastra Jawa kuno mengambil peran? Nah, itu penting sekali. Iya bagus. Jadi begini, ketika kita bicara persoalan modern ya, sebenarnya bukan berarti kita meniadakan tradisi. Abad 21 sebagai abad milenium justru menjadi titik balik peradaban. Sebenarnya manusia akibat modernisasi itu yang dikatakan tidak berhasil apanya? Membentuk humannya. Jadi humanitisnya, kemanusiaannya manusia itu yang hilang oleh peradaban modern. Nah, karena itu dirasakan oleh umat manusia, para cendekiawan sekarang, maka akan terjadi peradaban titik balik. Kembali kepada hal-hal yang wacana-wacana kecil atau narasi-narasi budaya. Bali TV pernah mencanangkan apa yang disebut Ajeg Bali. Iya. Itu satu bentuk penanda bagaimana sebenarnya gitu ya. Peradaban modern itu sebenarnya gagal ketika dia membentuk manusia karakternya. Dia hanya mampu menciptakan teknologinya, peralatannya. Teknologi itu membentuk manusia ulah elah alih aluh.
ulah, elah, alih, aluh. Serba cepat, serba gampang. Semua orang bawa HP. Tetapi karakternya di mana? Jadi karena yang diciptakan teknologi itu adalah sesuatu yang ngayal. Sesuatu yang mempercepat, segala manipulasi ada pada situ. Nah justru maya ini yang tidak bisa digadang-gadang oleh modernisasi menyebabkan manusia modern itu gagal. Maka milenial kalau kita betul-betul mempelajari dan bangga mengatakan diri modern itu sebenarnya kita gagal. Karena sekali lagi generasi Z itu akan kembali ke peradaban masyarakat kecil yang disebut dengan era milenium. Jadi dia akan kembali kepada peradaban-peradaban kecil, nilai-nilai lokal. Nah disinilah yang saya katakan tadi, kan banyak mengatakan robot bisa menggunakan apa saja. Kan pelayanan habis semua itu kan. Tapi bagaimana ketika dia berbicara tentang sopan santun, nilai, norma, itu di mana? Nah disinilah sumbangan besar, pentingnya sastra Jawa kuno seperti saya katakan tadi, kalau tidak ingin disruption, tercerabut dari akar budaya. Jadi bahasa Jawa kuno dan sastra Jawa kuno ini kan sumber nilai yang saya katakan. Walaupun dia kuno katanya, saya katakan tadi, nilainya universal. Ya buktinya kapan akan hilang bangsa Indonesia? Saat itu Bhinneka Tunggal Ika bahasa Jawa kuno kan hilang kan? Iya kan sama saja. Pancasila, kapan itu kan hilang Pancasila? Itu bahasa Jawa kuno loh. Sastra Jawa kuno loh gitu. Berarti itu yang saya katakan tadi. Nah persoalannya bagaimana dia mengisi kekinian kan? Itu saya katakan bahwa bahasa dan sastra Jawa kuno itu adalah modal budaya. Dia berupa kearifan lokal. Dia berupa nilai-nilai. Ini sebagai isi. Sekarang yang diubah kekiniannya dinamik itu kemasannya. Saya ambil contoh, kemarin saya mengajar di ISI Denpasar di program Magister Penciptaan atau Kajian. Saya kasih contoh ke kawin Gatot Kaca Seraya. Itu bagaimana Gatot Kaca membantu sepupunya ya, bimanya untuk bisa menikah dengan Subadra. Tetapi apa yang dia katakan, begitu saya akan memberikan contoh, dia tiba-tiba terinspirasi untuk mengubah The Adventure of Gatot Kaca. Gitu. Jadi dia buat kemasan yang memang menarik kekinian kan. Artinya sama juga Gatot Kaca Seraya kan. Tapi The Adventure of Gatot Kaca. Dalam model kemasan baru. Dia adalah kemas dalam bentuk game. Sehingga setiap episode di dalam kekawin Gatot Kaca itu melahirkan satu game ya. Satu session di tiap game itu. Jadi misalnya Gatot Kaca di session 1 bagaimana dia dapat apa, bonusnya apa gitu. Nanti ke kejadian berikutnya dia dapat apa, bonus melawan siapa, kalah dengan menang dengan siapa, bonusnya, dan selalu dia bisa mainkan. Nah ini cara kita untuk mengenalkan dengan yang baru. Jadi sekali lagi di Jawa kuno itu substansinya karena nilainya universal, tidak akan pernah tidak kuno dia, karena dia kan avant-garde isinya itu, nilainya itu yang universal. Memang dia dari segi keberadaannya ya karena periodenya di masa lalu. Tapi pemaknaannya kan masa kini. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak sekarang. Saya sering katakan banyak sekarang kalau saya mengajar, kebetulan saya mengajar proses kreatif. Itu saya ajarkan mahasiswa tidak lagi hanya tahu mau wirama, hanya tahu mau palawakil, tetapi bagaimana bahasa dan sastra Jawa kuno berhasil menghasilkan produk-produk kreatif yang bisa contohnya, adakah fashion yang berbasis Jawa kuno? Bisakah Bapak Ibu membayangkan bagaimana sebenarnya fashion itu bisa digadang-gadang, disetting dengan sastra Jawa kuno? Jadi bisa, anak-anak ISI saya bisa, kebetulan saya juga di ISI mengajar itu, saya kasih ke kawin Sumana Santaka. Begitu dikasih ke Sumantaka, dia bisa menciptakan desain, desain baju dia, pakaian-pakaian itu. Nah ketika misalnya dia baru keluar, ini pada saat Binduwati pasti ada di surga. Motif pakaiannya seperti ini. Dia melengak-lengok di atas panggung itu gayanya seperti ini. Itu terinspirasi dari kekawin Sumana Santaka. Itu. Kalau memang benar Ramayana kita anggap sebagai Jawa kuno dan kita mau gunakan sebagai desain interiornya, itu mestinya gampang sekali. Kita bisa menata tiap ruangan. Jadi dengan karakternya masing-masing, kalau dia misalnya
ruang anak-anak bermain, kita sebut saja Kiskenekane. Karena di sana were-were itu bojok-bojoknya macam di situ. Jadi kan kita bisa desain itu. Ketika kita membuat convention gitu ya. Ruang-ruang untuk konvensi pertemuan, kita bisa sebut Ayodhya Kanda. Karena orangnya serius di situ. Itu yang ngomong tuh pakai berdasi-berdasi gitu, kayak raja ya gitu. Ini bisa kita manfaatkan dan kita tata semuanya. Nah, ketika kemudian kita menu makan ya, ini bagian food gitu ya, minum dan sebagainya, kita namain misalnya balkanda gitu misalnya. Itu kan bisa dilakukan. Itu yang saya katakan tadi, Jawa Kuna itu modal budaya, tetapi sebagai sumber produk kreatif. Jadi dia budaya, tapi ada produk. Produk itu kan nyata, bisa dijual ya. Jadi bahasa Jawa Kuna itu sebenarnya dua, sumber karakter dan sumber kesejahteraan. Asal kita produktif. Jadi produktif dan inovatif. Tadi kebetulan baru saya selesai dari mengikuti sosial PTNBH. Itu memang salah satu kreatif ya. Dan inovatif itu salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi berbadan hukum. Jadi kami di Jawa Kuna tidak masalah. Sudah siap walaupun Jawa Kuna gitu. Siap sudah. Iya. Jadi kalau menurut Chandra nih, di mana peran sastra Jawa Kuno untuk di era sekarang dan bagaimana mengadaptasinya ini? Iya, gimana? Iya, betul. Kalau Tiang sendiri mengilhami peran sastra Jawa Kuna itu sangat besar sekali di era sekarang ini. Meskipun ya memang sudah seperti yang kita bicarakan tadi, zaman sekarang memang zaman yang penuh dengan digitalisasi, begitu juga globalisasi, rasa-rasanya mungkin orang berpikir apa sih sastra Jawa Kuna begitu ya. Tetapi kalau menurut Tiang sendiri mengilhaminya sebagai generasi muda yang memang berkesempatan untuk menekuni karya-karya sastra berbahasa Jawa Kuna itu, peran sastra Jawa Kuna sebagai pengingat. Kalau orang Bali bilang sebagai pengeling begitu ya. Betul sekali seperti apa yang Prof sampaikan tadi, bahwasanya kita membutuhkan pengingat dalam mengatur pola perilaku kita berkehidupan di dunia. Karena sekarang banyak sekali ya manusia yang melupakan kewajibannya sebagai manusia seperti itu. Nah, di dalam sastra Jawa Kuna bagaimana kemudian gambaran kehidupan kita di zaman sekarang yang penuh dengan dunia maya ini justru sudah digambarkan begitu di kekawin-kekawin terdahulu begitu ya Prof. Enten Ramayana, Arjuna Wiwaha dan Baratayuda semuanya memang sudah menggambarkan dengan jelas bagaimana kemudian keadaan yang pada saat ini kita alami itu tergambar di sana, dan memang sudah ada solusi-solusi konkretnya yang dituangkan para pengawi atau pengarangnya dengan kemasan atau balutan diksi-diksi yang sangat indah berbahasa Jawa Kuna gitu. Dan itu merupakan suatu tantangan untuk kita sendiri untuk bisa memahami. Tetapi memang di zaman seperti sekarang ini untuk bisa memantik visi misi pelestari itu timbul lagi di hati generasi muda, kita juga harus mengadaptasikannya dengan teknologi. Kalau tadi Pak Prof Suarke bilang diisi mahasiswanya ada yang menciptakan The Adventure of Gatot Kaca gitu ya Pak. Nah, kami di Sastra Jawa Kuna yang kemarin kumpul-kumpul dengan teman-teman di Sastra Jawa Kuna juga mencanangkan juga menciptakan sebuah game nih Pak Prof. Kebetulan ya. Kebetulan sekali kalau kami itu menciptakan game Ajisaka. Itu canangan kami. Kenapa pada akhirnya game Ajisaka? Karena itu kompleks. Jadi perjalanan Ajisaka itu juga adalah perjalanan lahirnya aksara Bali gitu ya Pak Prof. Dan juga memang tidak bisa lepas dari bahasa Jawa Kuna itu. Sehingga ketika game ini bisa direalisasikan, kemudian diisikan subtitle berbahasa Indonesia, begitu juga berbahasa Inggris, saya rasa ini upaya yang sangat bagus sekali untuk bisa memperkenalkan sastra Jawa Kuna bukan hanya dalam ranah Nusantara saja, tetapi juga go internasional begitu, sebagai kekayaan budaya kita. Jadi apakah mungkin sastra Jawa Kuno itu akan lahir dan dalam berbagai bentuk agar bisa diterima oleh masyarakat di saat modern saat ini? Tentu. Bisa? Ya, saya kira begini. Tidak, kalau di dalam pengajaran kami di program studi sastra Jawa Kuna, saya mendidik semua mahasiswa tidak ada sesuatu yang hal langgeng ya. Sastra Jawa Kuna itu bukan menara gading, tetapi sesuatu yang selalu berubah, selalu ruang terbuka untuk dialog, diberikan pemaknaan baru. Maka dari itu saya menyarankan adik-adik yang kuliah di Jawa Kuna itu tidak hanya nongkrong di prodi Jawa Kuna. Justru saya suruh dia harus bergaul kemana-mana. Dan kemudian salah satu bukti nyata
itu bahwa mahasiswa kami bergabung dengan prodi MIPA Ya, betul. dan bahkan sudah mampu menjuarai juara satu tingkat nasional dalam membuat sebuah karya kreatif. Jadi seperti itu. Jadi ini memang kita harapkan karena Jawa Kuno itu kan sumber pengetahuan segala bidang sesungguhnya. Itu kira-kira. Iya, baik. Iya, baik pemirsa, masih akan membahas tentang sastra Jawa kuno. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih membahas ini tentang sastra Jawa kuno. Ya, sudah hampir 1 jam, tapi asik juga ya. Ternyata asik kita membahas masalah sastra Jawa kuno. Saya ya hampir nggak pernah sih, tapi sering dengar lontar, sastra Jawa kuno, bahasa Kawi lagi sering dengar, tapi tidak sedalam ini pembahasannya. Jadi gimana saya sambil Mbak Heni abis ini udah tertarik nggak bisa nih, saya bisa minta nomornya Chandra atau Prof nih, Prof saya mau belajar nih, rasanya asik gitu, biar taksu seperti Chandra. Taksu seperti Pak Prof. Oh iya Pak Prof juga. Saya kena percikan-percikannya. Ternyata asik juga, dan sepertinya aduh generasi sekarang nih harus tahu, wajib tahu rasanya Prof ya. Wajib tahu agar tidak hanya melulu tentang kemajuan zaman, kemajuan apa ya teknologi gitu aja yang dipelajari gitu. Ternyata harus kembali lagi ke basic awal sastra Jawa kuno. Nah, menurut Prof nih bagaimana nih kira-kira prediksinya 5 tahun atau 10 tahun mendatang? Apakah sastra Bali kuno ini masih akan bertahan, masih mau dipelajari oleh masyarakat? Baik, kita begini. Kalau saya bukan orang peramal gitu ya, tetapi saya menggunakan juga karena kami ada akademis. Jadi itu kan triple helix ya. Ada pemerintah, ada kampus dan ada masyarakat gitu ya. Nah kalau kita lihat sekarang, apakah nanti 5-10 tahun bahasa Jawa kuno masih kira-kira masih bertahan gitu. Tadi sudah saya katakan. Saya jawab dengan tegas pasti. Tetapi memang di sana sini bahasa sastra Jawa kuno atau Kawi ini harus mendapatkan afirmasi. Jadi diperlakukan khususnya karena seperti tadi minat dan bakat generasi terhadap ini kan tidak banyak ya. Jadi dan juga kita tidak punya misi atau ingin mengajak bahwa semua orang harus bahasa Jawa kuno, kan tidak mungkin. Nah oleh karena itu bagi mereka-mereka yang menekuni sastra Jawa kuno ini memang membutuhkan afirmasi, perhatian dari kita semua, dari pemerintah, dari kampus sendiri maupun dari masyarakat. Nah seiring dengan program-program pemerintah sampai saat ini, dengan Perda Kebudayaannya, itu kan salah satu dari topik itu, objek pemajuan kebudayaan itu adalah bahasa dan sastra. Nah seperti saya katakan tadi, inilah salah satu bukti. Ini dari regulasi dulu. Jadi regulasi sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali khususnya. Jadi berupa perda. Ini berarti sesuatu yang sangat legal, yang sangat sah. Jadi ada pondasi yang sudah luar biasa. Nah sekarang bagaimana kemudian kita mengactionkan lagi, kan begitu. Nah bahasa Jawa kuno itu kan seperti saya katakan tadi selama seni budaya dan agama Hindu masih dianut oleh orang Bali, selama itu pula bahasa Kawi akan hidup. Kenapa? Ya itu tadi, kekawin akan dibaca, ya, palawakil akan dibaca, mantra sesontengan dipakai, itu bahasa Kawi. Nah, kita ya bahasa Kawi sudah. Gimana mangku? Wahai kamu pebutan, kan tak mungkin. Tak bisa, itu sudah formulanya begitu. Jadi artinya apa? Harus begitu dia mengucapkan. Tidak mungkin, wahai kamu bebutan, tak bisa. Pastilah setidaknya orang yang akan bertanggung jawab sekalipun ya ke milenialnya gitu ya. Nanti ayo ya siapa tahu besok sudah itu pasti akan lari ke situ. Iya, pasti karena itu formula. Formula dan formulaik namanya. Ini menambah keyakinan saya betul 10 tahun itu mungkin selama itu yang saya katakan, walaupun saya berseloroh tadi selama Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Ika digunakan bangsa Indonesia, selama itu bahasa Kawi abadi itu, ya. abadi dia gitu. Jadi seperti itu sebenarnya, tapi dari fungsi-fungsinya tadi. Nah, hanya saja saya katakan seperti misalnya kita di Prodi Sastra Jawa Kuno hari ini, jadi saya sampaikan mungkin kepada masyarakat luas bahwa kita sudah mulai merancang pondasi-pondasi untuk bisa bagaimana sebenarnya kita merancang bahasa dan sastra Jawa Kuno ke depan. Tadi saya katakan, pertama dia mengemban misi sebagai sumber karakter. Ketika bangsa ini kehilangan karakter, seperti saya kemarin bicara di Universitas Negeri Malang, baru kemarin bersama Kiai Jadul Maula dan Romo Andreas, itu kami bertiga dari Islam 1, Hindu 1, Katolik 1. Kita kembali kepada Jawa Kuno itu. Jadi ketika bangsa ini kehilangan, apalagi di tahun politik, saya hanya melakukan kenapa bangsa terjadi perbedaan itu bisa menjadi konflik. Sederhana sekali di dalam bahasa Jawa Kuno, Hutan Tular mengatakan, ketika kata beda itu menjadi bina. Jadi beda menjadi bina. Itu kalau jangan beda itu sampai jadi bina. Beda berbeda, tapi bina itu perselisihan. Dia sudah, misalnya kita ini kan semua berbeda. Tapi kalau tidak menimbulkan bina, dewe-dewe, sendiri-sendiri, you lain dengan saya, you lain dengan saya, itu bina namanya. Membinakan ya. Iya, jadi konflik dia. Makanya Tantular gampang sekali dia. Bukan beda tunggal ika, bina ika tunggal ika. Ini adalah hanya ada di dalam Jawa Kuno pemikiran ini. Nggak ada dalam sastra lain. Saya kata sastra Bali yang enggak kok. Jawa Kuno itu. Jadi dia mampu dari kata beda menjadi bina. Ini adalah luar biasa. Nah misalnya sekarang kan tahun politik ini kan sangat panas sekali. Ya mestinya kita semua janganlah seperti kata tadi makan kacang lupa kulitnya. Sekali-sekali baca kapan sebenarnya politik itu tidak akan cenderung hanya sekedar mengejar kekuasaan. Ujung-ujungnya kepentingan pribadi, merebut kursi dan segala macam. Ketika politik yang dalam bahasa Jawa Kuno itu artinya niti, itu harus dipasangkan dengan sastra. Jadi sastra ini adalah kebudayaan dan kemanusiaan. Jadi kalau politik tidak disambungkan, tidak dipasangkan dengan kemanusiaan, habis kita. Jadi muncullah hal-hal yang kita tidak diinginkan itu. Inilah yang saya katakan tadi, peran sastra Jawa Kuno. Jadi sebagai satu kearifan lokal. Jadi kalau kita mau, misalnya di tahun politik ini semua orang katanya khawatir terjadi politik dan segala macam. Tapi ingat dong, kita sudah dibekali kok namanya niti sastra. Kan cuma kita tinggal mengkajinya kembali. Nah inilah sekarang saya katakan tadi ada masyarakat luas bahwa kita di Jawa Kuno sudah menggadang-gadang jadi mempersiapkan bagaimana sastra Jawa Kuno sebagai sumber karakter dan kemudian sumber kesejahteraan atau kehidupan. Nah, sekarang kita di Jawa Kuno sudah mampu menembus pertama Kementerian Agama. Jadi di Kementerian Agama sekarang sudah masuk slot ya, bahwa setiap yang dibutuhkan Kementerian Agama itu ada dicari lulusan sastra Jawa Kuno. Kemudian juga di BKN itu sudah masuk. Jadi sudah ada istilah dicari lulusan sastra Jawa Kuno. Nah, ya untuk P3K bahkan dan banyak jadi termasuk karena kita punya profil itu ada akademisi, jadi dia sebagai asisten peneliti ketika dia ke BRIN ya, Badan Riset Inovasi itu bisa menggunakan ijazah Jawa Kuno. Yaitu jadi tetapi memang syaratnya dia harus S2 atau S3 kan. Jadi dia bisa sebagai akademisi, sebagai peneliti, asisten. Kemudian juga dia sebagai konsultan bahasa, konsultan seperti jurnalis itu bisa. Kemudian juga wirausaha juga bisa. Jadi alumni kami ada satu yang sudah mulai dan yang asli ya, yang saya akan alumni yang memang memanfaatkan Jawa Kuno sebagai sumber kesejahteraan hidupnya di luar pegawai negeri. Itu adalah Widya Aksara. Ini dia sudah mapan bahkan pasarannya go internasional. Tetapi kalau yang bukan alumni kami ada itu
yang namanya Arik Komik itu sudah go internasional sejak dulu, pasarannya dolar itu. Basic ceritanya semua Jawa Kuna. Ini yang saya tekan ke depan sehingga di Jawa Kuna itu siapa lagi kalau bukan kita semua yang memelihara, melestarikan. Makanya saya katakan afirmasi, kita membutuhkan perlakuan yang istimewa. Jadi karena mahasiswa Jawa Kuna, alumni Jawa Kuna itu kalau tamat kan tidak ada saingannya. Karena dia satu-satunya di dunia. Dia bisa sekarang LPDP Kementerian Agama kalau anak-anak mau ini nanti kuliah sampai S3, kan dibiayai. Iya, memiliki value tinggi loh. Value tinggi, dawatannya tinggi sekali. Bersyukur loh. Iya. Ini beasiswa lebih banyak beasiswanya daripada mahasiswanya. Ini yang ini. Jadi saya harapkan mengapa kita ramai-ramai kuliah misalnya di fakultas kedokteran, ekonomi, toh juga cari peluang kerjanya juga sama susahnya ya. Ini kan tidak siapa lawan, dan sing ada lawan gitu ya. Satu-satunya begitu ya, tidak ada saingnya. Nah ini ya saya katakan lebih baik memanfaatkan peluang seperti ini di samping kita mengadakan pelestarian terhadap warisan budaya. Kalau kita melestarikan Jawa Kuna berarti kita melestarikan ideologi bangsa Indonesia, melestarikan moto bangsa Indonesia. Itu loh kuncinya. Iya, jadi seperti lembaga atau komunitas yang ada kaitannya dengan sastra Jawa kuno, apakah masih aktif di Bali, Pak? Masih. Ya, masih ada mungkin ya. Ya. Kalau dari generasi Z sendiri ya, Mbak ya, kalau dari saya sendiri memang sangat-sangat masih aktif ya. Kalau yang saya ikuti mungkin di Bali banyak menjamur pesantian-pesantian gitu ya Pak Prof. Jadi selain memang juga bahasanya ngayah begitu ya di pura-pura di Bali dan lain sebagainya, memang pesantian-pesantian ini sekarang sudah mulai difasilitasi begitu juga oleh pemerintah dan juga media-media massa seperti itu untuk bisa show off gitu, menunjukkan dirinya untuk bisa menambahkan gaungnya. Jadi bukan cuman sekedar bergerak pada hal-hal yang berbau tradisional atau tradisi, tetapi memang kita sudah banyak dibuatkan tempat sebagai upaya untuk bisa mengekspresikan diri. Sehingga gaungnya sudah lebih luar biasa lagi sekarang. Oleh karena itu mungkin sekalian mengajak juga ya Mbak ya, para generasi muda, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk melestarikan tetamian leluhur gitu ya kalau orang Bali bilang, melestarikan warisan leluhur. Oleh karena itu salah satunya karya-karya sastra berbahasa Jawa Kuna yang memang syarat dengan penuh makna filosofi seperti ini bisa kita jadikan pedoman hidup dan juga kesadaran bagi kita semua untuk bisa terus merefleksi diri tentunya dalam menjalani kehidupan ini. Iya. Nah kalau untuk mungkin Prof mau menambahkan? Saya tambahkan sedikit lagi, terutama prospek kita Jawa Kuna kan seperti Mbak Feni tadi bilang mungkin Jawa Kuna itu tidak menjanjikan kan karena kuna itu tidak salah. Tetapi seperti katakan tadi di samping saya katakan tadi sekarang melakukan penghargaan ya terhadap penekun Jawa Kuna. Jadi juara-juara untuk unsur Dharma kita provinsi maupun nasional yang juara 1, 2, 3 itu sudah diafirmasi oleh TNI Polri dan sekarang tinggal dikembangkan ke BUMN. Jadi kalau misalnya seperti Ayu, kalau misalnya dia pernah jadi juara 1 siapa wakil atau ini ya kalau dia mau melamar di TNI Polri itu peluang besar. Ya itu tadi tidak ada lawan lagi. Tidak ada lawan ya. Karena tidak ada lawan. Ngapain kita berebut di yang lain ya? Ini sudah bukti nyata, Jadi kemarin sudah mulai di pihak kalau begitu akhir usaha Dharma kita nanti ada dari pihak TNI Polri itu kan meminta data. Nah ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat begitu pemerintah TNI juga memberikan afirmasi kepada kita. Tinggal sekarang keluarga atau masyarakat dan juga punya generasi muda kenapa kita tidak memanfaatkan itu. Sekali lagi saya katakan kita untuk kepentingan pribadi bisa menggunakan bahasa sastra Jawa Kuna sebagai sumber kehidupan. Tapi di sisi lain kita tetap menjaga ideologi saya katakan tadi, ideologi bangsa loh itu. Pancasila, kemudian moto bangsa dan seterusnya itu Jawa Kuna. Jadi seperti itu sambil minum air ya. Betul. Seperti itulah. Jadi kalau peran pemerintah dalam usaha menumbuhkan dan mendukung perkembangan Jawa kuno di Bali bagaimana, Prof? Nah ini yang seperti saya katakan tadi ada program-program jadi secara legislasi
Jadi dia pemerintah provinsi misalnya sudah mengeluarkan perda, kemudian dia ada perda nomor 20 tahun 2020 tentang perda pemajuan dan penguatan kebudayaan Bali, itu salah satu legislasi yang harus digunakan. Kemudian juga selalu menciptakan ruang. Pemerintah sebenarnya sudah lumayan ya, jadi cara kerjanya, kegiatannya itu sudah banyak ruang yang diciptakan. Balon Bahasa Bali, Pesta Kesenian Bali, macam-macam kita sudah dibuatkan, Ursawa, Dharma Gita, dan seterusnya. Ini sudah dilakukan semua. Jadi itu cara pemerintah perhatiannya. Hanya saja memang di rekrutmen sumber daya memang itu tadi belum menampak. Karena hampir sekian tahun itu alumni Jawa Kuna belum muncul. Tapi Astungkara sekarang di P3K hari ini itu dicari lulusan sastra Jawa Kuna. Jawa Kuna sudah muncul. Nah itu kita berjuang bersama-sama ya teman supaya masuk ini Jawa Kuna ini jadi gitu. Nah jadi saya katakan bahwa itulah Jawa Kuna sudah diafirmasi oleh pemerintah. Jadi dengan strategi pelindungan, pengembangan pemanfaatan dan pembinaan tentang Jawa Kuna. Kemudian Balai Bahasa Denpasar, jadi itu pada tahun 2024 juga akan melakukan revitalisasi bahasa Jawa Kuna atau bahasa Betawi berbarengan dengan revitalisasi bahasa Bali sebagai bahasa ibu. Ini bentuk-bentuk real yang harus saya sampaikan bagaimana pemerintah memperhatikan. Tinggal kita lah yang sebagai pemiliknya. Ini mau apa ini gitu ya? Apakah kita buang gitu saja atau kita harus pelajari terus? Nah, bagaimana? Itu tadi. Memang sekarang orang belajar, orang sekolah, orang studi kan terus setelah itu lalu apa kan gitu. Pasca studi itu apa? Itu yang saya katakan tadi. Selama proses studi kita sudah kawal bahwa mahasiswa yang adik-adik yang mau kuliah di Sastra Jawa Kuna, kami sudah kawal. Secara kesejahteraan itu adalah beasiswa. Secara kesejahteraan. Jadi kami punya banyak mahasiswa beasiswa yang mengawal adik-adik selama pembelajaran, mulai dari KIKP itu ya, jadi KIPK ini itu sudah sejak awal sampai selesai. Itu cara kita melestarikan. Jadi kemudian di pasca itu kita sudah membuka ruang-ruang bagaimana kemana kira-kira mereka akan setelah mempelajari Jawa Kuna mereka kemana. Itu sudah kita buatkan pola-pola. Oleh karena itu sekali lagi semestinya tidak ada alasan lagi para orang tua yang kemudian masyarakat bisa mengarahkan anak-anaknya untuk mari bersama-sama kita menekuni warisan budaya kita sastra Jawa Kuna. Ingat loh, sebagai sumber ideologi bangsa, sebagai sumber mutu bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, kira-kira. Matur suksema, matur suksema, Prof, matur suksema. Chandra sudah memberi pencerahan pada kami di sini, pada masyarakat luas di luar sana tentang sastra Jawa Kuno. Inggih, matur suksema. Rahayu. Rahayu. Baik pemirsa Bali Now, itu tadi bincang-bincang kami tentang sastra Jawa Kuno. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat, bisa memberi pencerahan bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Om Shanti, Santi, Santi, Om.